Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam gua. Rasulullah SAW pernah membagikan tentang kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam gua. Kemudian mereka selamat setelah ketiganya berdoa kepada Allah. Kisahnya, ketika pemuda terjebak di dalam gua yang tertutup batu, namun berhasil keluar dengan selamat. Kisah ini tertuang dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan ditulis kembali oleh Abdul Wadud Kasful Humam dalam bukunya yang berjudul 40 Sahabat Nabi yang Memiliki Karomah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang sebelum kalian sedang bepergian. Kemudian datang malam mereka lalu menginap di sebuah gua. Tiba-tiba batu besar terjatuh dari gunung lalu menutup pintu gua tempat 3 pemuda ini berlindung. Tidak ada celah sedikit pun di bibir gua yang bisa menjadi pintu untuk keluar dari gua. Kemudian mereka berkata, kalian tidak akan selamat dari batu besar ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik kalian. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua dan lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu di malam hari kepada keluarga dan budakku sebelum memberi minum kepada kedua orang tuaku. Suatu hari aku mencari sesuatu. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah tidur. Aku memerah susu dan aku dapati mereka sudah tidur. Aku enggan memberikan susu tersebut kepada keluarga atau budakku. Sementara aku menunggu sambil membawa gelas sampai mereka berdua bangun. Ternyata mereka baru bangun ketika subuh. Setelah keduanya bangun, mereka mau minum susu tersebut. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena menghargai-Mu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Batu besar tersebut tiba-tiba terbuka sedikit, tapi mereka bertiga belum bisa keluar. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kemudian yang lain pun berkata, ya Allah, dulu aku punya keponakan yang sangat aku cintai. Kemudian berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku dan aku pun memberinya uang 120 dinar. Tapi aku memberikan syarat agar ia mau berzina denganku. Ia pun mau menerima tawaran itu. Sampai ketika aku ingin menyetujuinya, ia berkata, tidak halal bagi kamu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar, yakni nikah. Aku kaget dan langsung meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku juga meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharapkan ridha-Mu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Batu besar tersebut tiba-tiba terbuka sedikit, tapi mereka bertiga masih belum bisa keluar. Rasulullah bercerita lagi. Selanjutnya pemuda ketiga pun berkata, ya Allah, dulu aku pernah memperkerjakan beberapa pegawai dan aku memberikan gaji pada mereka kecuali 1 orang. Orang itu pergi yang tidak izin dan tidak tahu kemana perginya. Kemudian aku kembangkan uang gajinya hingga menjadi banyak.
Suatu saat ia datang kembali mendatangiku, lalu bertanya, "Wahai hamba Allah, bagaimana dengan gajiku dulu?" Aku berkata kepadanya, "Setiap yang engkau lihat itu adalah gajimu dulu, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak." Ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, jangan bercanda." Aku menjawab, "Aku tidak bercanda." Kemudian pegawaiku itu mengambil semua harta tersebut tanpa tersisa sedikit pun, dan aku pun ikhlas memberikannya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharapkan ridhamu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Gua itu pun tiba-tiba terbuka lebar. Batu besar yang menutupi pintu gua hancur atas kehendak Allah, dan 3 pemuda ini bisa keluar dengan selamat. Itulah kisah pemuda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka melakukan tawasul dengan menyebut amalan-amalan soleh masing-masing. Dari doa tersebut tampak setiap mereka di antara ketiga orang itu pernah melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Ada yang berbakti kepada orang tua, menghindari zina, dan menjaga amanah harta orang yang menjadi bagiannya. Dengan kisah ini, Rasulullah Muhammad SAW seakan memberitahukan kepada umatnya bahwa seseorang bisa mendapatkan ganjaran selama hidup di dunia dari perbuatan baik yang pernah dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.